Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangga Putra Pribadi. Saya dari Prodi Teknik Elektro, NIM 230303037, yang kita akan membahas atau mempresentasikan mengenai materi mengenai tentang ujian take home mata kuliah metode numerik. Untuk soal nomor 3, ada karakteristik sinyal suatu perangkat yang dimodelkan dari beberapa persamaan yang nanti akan ditentukan. Oke, pertama saya akan screen share screen terlebih dahulu untuk menjawab soal nomor 3A. Ya, di sini sudah terlihat saya di sini saya menggunakan metode Newton-Raphson. Di sini saya mendapatkan jatah atau kebagian untuk huruf untuk variabel A menggunakan angka 7 sebagai satuan dari NIM terakhir saya. Lalu untuk variabel B saya menggunakan angka 3 sebagai puluhan dari NIM terakhir saya. Jadi saya menggunakan metode Newton-Raphson. Yang pertama, saya masukkan soal yang sudah didapatkan pada saat saya melakukan ujian. Persamaan yang didapatkan itu setelah saya memasukkan variabel A dan variabel B itu adalah 0,3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 0,5x. Nah, karena metode Newton-Raphson ini membutuhkan suatu turunan fungsi dari persamaan pertama, dari persamaan fx ini, maka turunannya dari persamaan tersebut adalah min 8x plus 0,5. Karena di sini ada konstanta 0,39, jika diturunkan itu menghasilkan 0, lalu negatif 4x pangkat 2 kalau diturunkan itu menjadi minus 8x, dan di sini ada variabel 0,5x kalau misalkan diturunkan menjadi 0,5 saja. Lalu untuk xn kita berpatok dari soal yang nomor 2 bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari nilainya itu di antara min 2 dan 2. Nah, sehingga saya menggunakan xn atau x awal yaitu x1 sebesar 1. Lalu galat yang diperintahkan dari soal adalah 1 dikali 10 pangkat negatif 8, atau kalau di Excel itu ditulisnya itu adalah 10E8. Sehingga hasilnya segini. Tapi karena tidak perlu, karena sudah ditulis di sini, jadi saya hapus saja. Lalu untuk metode Newton-Raphson ini ada yang namanya X selanjutnya, atau X yang ditambah 1. Jadi angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah nilai X pertama yang ditambahkan dengan angka 1. Lalu di sini untuk mencari nilai fx-nya itu kita tinggal masukkan saja rumus dari 0,39 dikurangi 4 dikali x. X-nya itu harus diganti dengan xn ya. Nah, setelah diganti ditambah 0,5x, x-nya juga harus ditambah 1 juga. Kalau misalkan dicontohkan itu bikinnya seperti ini. 0,39 dikurangi 4 kali X kita tekan seperti ini, lalu dipangkatkan sama angka 2, lalu ditambah 0,5 dikali lagi dengan X lagi. Nanti ketemu hasilnya sama dengan ini. Ini hanya sebuah contoh saja. Lalu selanjutnya sama juga dengan si F aksen X ini, kita hanya tinggal memasukkan rumus negatif 8 yang dikali dengan X-nya ini sebagai 1. Lalu ditambah 0,5 nanti menghasilkan angka minus 7,5. Nah, sehingga nilai Xn plus 1 itu adalah suatu nilai X yang pertama yang dikurangi dengan hasil bagi Fx
dibagi F aksen X, sehingga menghasilkan angka 0,583 sekian. Jika dimasukkan, saya berikan contoh lagi, XX ya, XN ya, kita tab di sini C sebagai C9, dikurangi dengan hasil bagi dari Fx yang dibagi dengan F aksen X. Nah, hasilnya dari percobaan pertama dan percobaan kedua, hasilnya sama semua. Lalu galatnya itu adalah nilai hasil dari absolut, karena galat itu harus bernilai positif semua, yang mana absolutnya itu dari hasil pengurangan xn dikurangi xn plus 1. Tuh. Lalu sehingga kalau misalkan sudah menghasilkan angka sedemikian rupa ini, kita tinggal memasukkan nilai xn yang kedua, yang mana nilai xn yang kedua itu adalah nilai yang sama dengan nilai xn plus 1 pada nomor pertama. Nih, ini sama. Sehingga kita tinggal menggunakan metode kalau dari Excel, yaitu metode tarik. Ini kita blok. Ini kita tarik ini, maka nanti muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik sedemikian rupa sampai seberapa pun. Ini. Sampai menghasilkan kita menggunakan formula dari conditional formatting. Yaitu kita ingin less than kurang dari si galatnya. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada bagian yang kurang dari 1 kali 10⁸, maka akan tercetak warna merah. Jadi untuk hasil dari percobaannya itu adalah 0,38094 sekian. Ini dari ketiga ini bisa dipilih atau dua saja. Atau saya milihnya pakai yang galatnya 0 semua. Kita kasih tanda kuning. Ini adalah hasil dari percobaan menggunakan metode Newton-Raphson. Lalu kita bandingkan nih menggunakan metode Newton-Raphson ini dengan yang ada di Desmos. Yang ada di Desmos itu kalau kita lihat, ini, Desmos kita tinggal masukkan angkanya saja, atau kita coba ulangnya. Ulang masukkan angkanya, kita copy, lalu kita paste, lalu kita masukkan. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nilai X-nya itu adalah di sekitaran 0,38094. Sehingga nilainya sama dengan hasil percobaan kita pada menggunakan metode Newton-Raphson. Itu untuk jawaban soal nomor 3. Nanti untuk jawaban nomor 4 ada di video berikutnya. Oke, lanjut untuk pembahasan mengenai soal nomor 4, yang mana soalnya itu adalah memberikan contoh penerapan dari melakukan pencarian akar dengan metode numerik dalam bidang elektronika atau bidang-bidang elektron. Lalu selanjutnya 4B memberikan penjelasan dan penyelesaian dan berikan contoh kasusnya. Oke, saya akan share gambar atau share layar. Ya, di sini ada contoh kasus atau penerapan yang menerapkan metode numerik dalam penggunaan dalam bidang elektronika. Yang pertama adalah melakukan perhitungan arus dalam rangkaian listrik, yaitu dengan menggunakan metode numerik ini nanti akan ditemukan arus dalam rangkaian yang memiliki elemen non-linear seperti transistor atau dioda. Bahkan juga dalam metode numerik ini bisa diselesaikan untuk penggunaan rangkaian-rangkaian seperti rangkaian DC, bahkan rangkaian AC yang sedikit rumit. Lalu selanjutnya adalah digunakan untuk perhitungan daya pada rangkaian elektronika daya, yang mana ini digunakan untuk menentukan daya maksimum dengan cara mencari akar dan fungsi daya pada suatu sistem kelistrikan. Lalu selanjutnya ada menganalisis titik operasi transistor.
di mana bisa kita menggunakan metode Newton-Raphson untuk mencari arus kolektor, IC atau CIC dalam rangkaian transistor berdasarkan karakteristik emitor dan arusnya, arus emiternya. Lalu selanjutnya adalah melakukan perhitungan daya pada perhitungan tegangan pada rangkaian yang nonlinear, di mana tegangan ini biasanya digunakan pada rangkaian-rangkaian dioda atau rangkaian-rangkaian arus AC yang membutuhkan suatu sistem yang agak sedikit rumit untuk dikerjakan. Oleh karena itu, metode numerik ini digunakan untuk mencari mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang keteknikan, karena pada bidang keteknikan terkhususnya di bidang elektro itu metode numerik sangat digunakan, sangat dibutuhkan karena bisa menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang tidak ada rumusnya dalam bidang analitik. Lalu selanjutnya untuk soal 4B, di sini saya ada sedikit eh, apa ya, sedikit permasalahan pada suatu kasus di mana kita disuruh untuk mencari besaran arus pada rangkaian listrik. Di sini kita bisa menggunakan eh, metode numerik yang menggunakan sistem komputasi atau pemrograman. Di sini kita bisa memasukkan PA, dikurangi PB, sehingga seterusnya sampai si komputasi ini dalam bahasa Python bisa mengkonfigurasi dan bisa mengeluarkan atau bisa menghasilkan suatu arus yang bisa digunakan nantinya. Jadi apabila dalam suatu rangkaian yang rumit, kita bisa menggunakan juga metode-metode numerik baik dalam bentuk Excel maupun dalam bentuk pemrograman menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang di sini yang saya contohkan adalah menggunakan bahasa Python. Oke, untuk itu terima kasih telah mengikuti em, telah mengikuti apa mengikuti ujian tengah semester untuk materi project yang mana mengenai penyelesaian-penyelesaian dalam metode numerik dan pengaplikasiannya pada bidang elektronika. Terima kasih apabila ada salah kata maupun dalam perbuatan mohon dimaafkan. Saya Bangga Putra Pribadi NIM 23030303037 mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.